Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali khususnya kepada anak-anakku kelas 9A, B, C, D, dan E. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini betul-betul akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua berbahagia, kita lanjutkan kembali materi kita dalam pelajaran akidah akhlak dengan tema adab terhadap lingkungan dalam Islam. Yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengertian, dalil, dan hikmah adab pada lingkungan. Ya. Jadi lingkungan ini sendiri bisa dibagi menjadi lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan flora, dan lingkungan fauna. Oke. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pengertian. Ya. Pengertian adab terhadap lingkungan. Ya. Manusia sebagai makhluk sosial ini membutuhkan makhluk lain untuk kelangsungan hidupnya. Manusia membutuhkan manusia lain. Manusia membutuhkan tumbuhan, dan manusia juga membutuhkan hewan. Begitu juga sebaliknya. Semua yang ada di lingkungan juga membutuhkan manusia. Tumbuhan dan hewan membutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya juga. Jadi manusia di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai khalifah. Apa-apa ya, atau disebut juga dengan penguasa. Ya. Apa-apa yang ada di bumi ini ya, diciptakan oleh Allah untuk manusia. Allah menciptakan tumbuhan dan hewan itu tidak lain untuk kemaslahatan kebaikan manusia itu sendiri. Manusia juga memerlukan makanan dari tumbuhan dan juga hewan-hewan yang ada di lingkungan. Maka tugas manusialah yang harus menjaga dan melestarikan apa-apa yang ada di bumi ini dan lingkungan. Kita masuk pada pengertian adab terhadap lingkungan. Jadi pengertian adab menurut bahasa adab itu artinya adalah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti atau disebut juga dengan akhlak. Nah, adab terhadap lingkungan adalah tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar, baik flora, fauna, dan lain sebagainya. Tingkah laku terhadap tumbuhan, hewan, dan apapun yang ada di sekitar kita. Itu adalah pengertian dari adab terhadap lingkungan. Selanjutnya, apa dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan? Ya. Adapun dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 45 ya, 45 di mana dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai jenis tumbuhan dan hewan dengan segala macam ragam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ini ya. Itu terdapat dalam surah An-Nur ayat 45 yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas
perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allahu khalaqa kulla dabatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu man yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu adalah dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan. Jadi dalil mengenai ini cukup banyak ya. Di antaranya adalah surah An-Nur ayat 45. Jadi tumbuhan itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk kehidupan manusia saja. Namun tumbuhan diciptakan oleh Allah juga untuk hewan-hewan yang ada di alam ini. Nah, ini ya. Jadi semua yang ada di alam ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Ya, kalau kita ingin mencari dalil lain ya selain daripada surah An-Nur ya ayat 45 ya, ada juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 29 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Nah, ini dialah Allah yang menjadikan ya, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 lapis langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dengan adanya beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada umatnya, yaitu manusia, agar menjaga lingkungan. Manusia mempunyai kewajiban memelihara segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan sekitarnya, selain memanfaatkan apa yang ada di lingkungan. Semua ini telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain adalah untuk manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah terhadap manusia yang merusak lingkungan sekitar. Apabila larangan tersebut tetap dilanggar oleh manusia, sama saja manusia telah merusak hidupnya sendiri. Ya, sebagai contoh, misalnya merusak lingkungan dengan membuang sampah di sembarang tempat. Ini akan mengakibatkan ya bencana banjir. Kemudian penebangan hutan dengan sembarangan. Ini akan menyebabkan longsor. Nah, ini kerusakan tersebut juga mengancam nyawa manusia. Nah, ini dan keberlangsungan kehidupan manusia. Ya. Nah, maka dengan adanya bencana banjir, banyak manusia yang terserang penyakit ya, hingga meninggalnya manusia tersebut. Tidak hanya nyawa saja yang hilang, ya, bahkan harta benda dan rumah mereka pun juga melayang. Nah, ini itu dalil mengenai kewajiban terhadap dalil tentang kewajiban menjaga terhadap lingkungan. Lalu apa saja adab pada lingkungan? Yang pertama yaitu adab lingkungan. Jadi tanpa kita sadari bahwa seluruh manusia yang ada di alam ini membutuhkan
alam yang ada di sekitarnya untuk membantu manusia dalam hidupnya. Kemudian ada pada lingkungan yang kedua adalah larangan untuk merusak dan mencemari lingkungan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tam'a inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, ya, kalau tidak diterima doanya, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu yang kedua, ada pada lingkungan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat ada pada lingkungan adalah menganjurkan menghidupkan lahan yang mati. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima ada pada lingkungan adalah tidak eksploitatif terhadap lingkungan atau berlaku hemat. Ya. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Sa'ad, ya, sedang berwudu, dan di mana si Sa'ad ini banyak menggunakan air, ya. Kemudian Rasulullah mengkritik, wahai Sa'ad, kenapa kamu terlalu boros menggunakan air? Ya. Kemudian Sa'ad menjawab, apakah ada pemborosan air dalam wudu? Maka kemudian Rasulullah menjawab, iya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Nah ini, itu di antara adab pada lingkungan. Kemudian adab terhadap hewan. Ya, hewan juga merupakan makhluk Allah. Hewan diciptakan oleh Allah untuk kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Maka sebagai seorang muslim haruslah mempunyai adab terhadap hewan yang ada di lingkungannya. Nah ini, ya, jadi kalau kita ingin, itulah adab kita terhadap fauna, terhadap hewan. Ya, apalagi kalau kita ingin menyembelihlah dengan menggunakan pisau yang tajam. Itu. Ya, jangan sampai kita menyakiti hewan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hikmah adab terhadap lingkungan. Jadi hikmah adab terhadap lingkungan, di antaranya pertama adalah kita melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah buat manusia. Yang kedua, meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala pemberian Allah yang ada. Kemudian yang ketiga, beragam makhluk hidup dengan segala jenis dan bentuknya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Berkuasa atas segala alam semesta ini. Kemudian yang keempat, gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber alam yang ada, sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang hidup mensucikan dirinya, ya, dan juga jangan terlalu boros ataupun eksploitatif. Nah ini mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya, dalam materi adab Islami terhadap lingkungan. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat singkat ini dapat kita ambil hikmahnya. Akhir kata, ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.